kesempatan karena ini adalah minggu pertama di dalam tahun ini. Kita masih ada 51 minggu lagi. Saudara-saudari, tentu kita memerlukan perkataan yang tepat di minggu pertama di tahun ini. Karena itu saudara-saudari, saya memulai beban dengan mengambil satu kitab di dalam Alkitab, yaitu kitab Matius. Saudara-saudari, kitab Matius adalah kitab pertama di dalam Perjanjian Baru. Saudara-saudari, ini sangat bermakna. Kenapa kitab Matius ditaruh di paling depan di dalam kitab Perjanjian Baru? Saudara-saudari, karena di dalam kitab Matius itu menyatakan Injil Kerajaan. Injil Kerajaan, di mana kitab Matius itu memperkenalkan sang raja, pemilik kerajaan. Siapa raja ini? Apa untungnya kalau orang memiliki raja ini? Karena itu kitab Matius adalah kitab yang kaya akan kenikmatan akan Kristus sang raja. Saudara-saudari, kalau nanti membaca ya, kita baru pagi ini sampai pasal 6. Pasal 6 kita pagi ini ya. Kemarin 2 hari pasal 5 kita selesaikan. Saya mau nanya nih sekarang, saya ngomong pasal-pasal tapi baca tidak. Angkat tangan yang baca. Amin. Nah, udah banyak kan? Nah, maka ini masih segar tadi kata Saudara Bowo. Ini masih 6 pasal. Masih bisa dikejar. Amin. Ya, masih bisa dikejar. Ya. Saya pernah membaca dengan cepat kitab Perjanjian Baru selama 5 hari. Ya, 5 hari Perjanjian Baru selesai. Jadi kalau 6 pasal, 7 pasal lama besok, itu cuma dan nyampe 1,5 jam. Ya, bisa ditebut yang belum baca. Saudara-saudari, mengapa kita harus membaca Alkitab? Karena di dalam Alkitab itu ada Kristus sang raja. Ya. Mari kita membacanya supaya kita jelas ya. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 dan 40. Mengapa kita harus membaca Alkitab? Mengapa kita harus menyelidiki Alkitab? Mengapa kita harus belajar Bible study, membaca Alkitab? Kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 dan 40. Saudari pasal 39, saudara pasal ayat 40. Lalu dua-duanya kita baca bersama-sama 39 dan 40. Yuk saudari, ayat 39. Kamu menjadi kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sama-sama. Kamu menjadi kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya dengan hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi di dalam Alkitab ada apa? Ada Kristus yang adalah ya, hayat yang kekal. Saudara-saudari, sekali lagi, di dalam Alkitab ada Kristus yang adalah hayat yang kekal. Jadi saudara-saudari, setiap kita membaca Alkitab, pertama-tama harus menemukan Kristus. Harus menemukan apa? Kristus. Harus berjumpa dengan siapa? Kristus. Kristus. Setelah itu apa saudara-saudari? Setelah berjumpa dengan Kristus apa? Datang. Kalau orang ahli Taurat dan orang Yahudi ini menyelidiki, membaca Alkitab, dia memang ada tertulis tentang Kristus, tapi masalahnya mereka tidak datang kepada Kristus. Lihat ketika orang Majus melihat bintang,
mereka dari Iran, dari Persia, mereka datang ke Yerusalem. Lalu ada Kristus. Tapi sikap kedua kita adalah datang kepada Kristus. Untuk apa? Untuk mendapatkan hayat yang kekal. Untuk mendapatkan hayat yang kekal. Karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 6:63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Roh dan hayat. Jadi ketika kita membaca perkataan Tuhan, kita mendapatkan apa? Roh dan hayat. Karena inilah yang kita perlukan. Manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudari, kalau perkataan keluar dari mulut manusia tidak berguna, saudara. Mau kita disemangati kayak apapun, ayo semangat, tetap aja itu tidak akan memberi kita semangat. Tetapi perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Allah, itu yang membuat kita semangat. Saudara-saudari, kadang kita sakit, kita berdoa untuk disembuhkan, saudara-saudari. Tetapi tanpa firman Tuhan, tidak mungkin kita sembuh. Saudara-saudari, Dia berfirman dan sembuhkan aku. Masalahnya Dia berfirman nggak buat kita? Itu masalahnya bagi kita, saudara. Kita baca Alkitab, betul firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Tapi masalahnya firman itu diucapkan Allah kepada kita atau tidak? Ya, kita tidak sembarangan mengutip firman. Tapi kita perlu membacanya, menemukan Kristus di dalamnya, kemudian datang kepada Kristus. Supaya mendapatkan hayat. Karena itu saudara-saudari, kalau saudara-saudari membaca kitab Matius, ya, betul-betul kalau mencari Kristus di dalamnya, itu ada 33 aspek dari Kristus yang menjadi kenikmatan kita. Jawaban dari seluruh hidup kita. Kitab Matius adalah satu-satunya yang terkaya mengungkap aspek dari Kristus. Yang kedua baru Yohanes. Maka saya menganjurkan saudara-saudari untuk membaca Alkitab. Khususnya Perjanjian Baru. Tetapi jika Perjanjian Baru sudah berkali-kali, bacalah juga Perjanjian Lama. Ya, saya sekarang mau tanya, siapa yang sudah pernah dalam hidup Kristennya satu kali menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Kitab Wahyu? Angkat tangan. Anakku belum pernah. Besar sekali, angkat tangan ya. Kalau belum jangan angkat tangan ya. Ini anakku yang laki yang angkat tangan tuh ya. Di rumah dihukum gitu ya. Kosong anaknya belum selesai kan. Bacanya TikTok melulu. Nah, saudara-saudari, kita perlu memulai membaca Alkitab. Setiap kali membaca, berusaha menemukan Kristus. Amin. Berusaha, saudara-saudari. Dari pembacaan ini, Kristus itu siapa? Dari pembacaan ini, Kristus itu apa? Iya, betul. Saudara-saudari, ada pertanyaan setiap kali membaca Alkitab ya. Apakah Kristus? Siapakah Kristus? Kalau kita temukan demikian, maka Kristus akan menjadi apa? Kekayaan bagi kita. Sehingga kita bisa berkidung atas segala soalku, engkaulah jawabanku. Jadi jawabannya cuma engkaulah. Gak ada jawabannya. Kalau kamu mau hidup bahagia, 1 begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini ya. Karena belum ada yang 5, yang 4 gak bisa, apalagi yang 5 Karena itu jawabannya adalah Kristus sebagai jawaban kita. Gak usah cari penasehat, carilah
Kristus. Amin. Dapatkan Kristus, datang kepada Kristus untuk mendapatkan apa? Hayat yang kekal. Saudara-saudari, di dalam pasal 6 ketika Tuhan berbicara mengenai daging dan darahnya yang adalah makanan yang sejati dan minuman yang sejati, banyak orang terguncang. Ya. Ini kanibal sekali anjurannya. Kenapa makan daging dan minum darah? Maka orang-orang yang mendengar itu mengatakan perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkan? Maka mereka apa? Mengundurkan diri. Waktu semua orang yang mendengar itu banyak yang mundur, dia langsung menoleh kepada Petrus. Petrus, engkau tidak pergi sekalian. Siapakah kami? Lalu Petrus mengatakan, kepada siapa aku harus pergi? Karena perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Itulah Petrus. Jadi, kalau kita tidak menyentuh firman Tuhan, maka kita mau datang kepada siapa? Karena dalam Alkitab ada perkataan yang hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari, di dalam pasal 4 kitab Matius, ini bicara tentang terang yang besar. Ya. Mari kita membacanya di dalam Matius pasal 4, dimulai dari ayat yang ke-12. Kita mencoba sedikit Bible study ya siang ini, tapi saya berharap ya, berdoa supaya saudara-saudari mendapatkan hayat dari rangkaian ayat demi ayat di dalam pasal 4 ayat 12. Kita baca sama-sama. Menyingkirlah ia ke Galilea. Ya. Menyingkirlah ia ke Galilea. Siapa yang tahu arti nama Yohanes? Yohanes arti namanya apa? Yohanes arti namanya apa? Ayo, ya kan? Arti Yohanes adalah Allah itu pemurah, Allah itu baik hati. Saudara-saudari, ketika Yohanes Pembaptis tampil, Yohanes sebuah cahaya yang menunjukkan Allah itu pemurah, penuh rahmat, baik hati, datang memberitahu orang dosa. Maka di dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua, di sana Yohanes Pembaptis berteriak, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Maka banyak orang di sekitar Yudea semua datang ke sungai Yordan. Sungai Yordan datang untuk apa? Untuk bertobat, mengaku dosa, dan dibaptis. Mereka dibaptis di sungai Yordan. Saudara-saudari, kemudian ketika dikatakan tadi Tuhan menyingkir ke Galilea. Saudara-saudari, Tuhan meninggalkan wilayah Yudea, dia pergi ke Galilea. Galilea itu adalah satu wilayah percampuran antara orang Yahudi dengan bangsa lain. Bahkan di situ disebut wilayah bangsa-bangsa lain di dalam ayat ke-13. Ia meninggalkan Nazaret dan dia di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon, dan ayat 14 dan 15 supaya dapat iman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Apa yang dikatakan tentang Galilea adalah wilayah bangsa-bangsa lain. Di situ diam bangsa yang bagaimana? Ayat yang ke-16. Bangsa yang Amin.
Dinaungi maut. Di mana ada gelap, pasti di sana ada maut. Galilea adalah wilayah gelap, maut. Maka Tuhan mengulangi perkataan Yohanes, bertobatlah. Setiap kali manusia di dalam gelap, dinaungi maut, maka perkataan bertobat itu muncul. Bertobat, berbaliklah. Ya. Bertobat itu bukan tidak mengulangi perbuatan yang jahat kita atau yang dosa kita. Bertobat itu adalah berbalik. Ya. Kalau tadinya saya menghadap ke sana, ya, saya bertobat, berbalik selesai. Ya. Bukan berputar ya. Kalau berputar balik lagi. Hari ini banyak orang Kristen hidupnya berputar. Kita yang mengikut Tuhan, yang mendapatkan Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, mengekspresikan Tuhan, pasti dia akan menjadi orang yang mengajar. Amin. Di sini dikatakan mengajar. Mulutnya tidak bisa tutup. Kayak saya nih, cerewet di mana-mana. Cerewet. Ya. Saya bilang, Tuhan, buat aku cerewet sampai Tuhan datang. Saudara-saudari, hari ini saya menemukan kesulitan di dalam hidup saya. Kenapa? Saya mulai menyadari, saya baca Alkitab itu huruf sudah mulai lari-lari. Huruf hidup goyang sana, goyang kemari. Loh, ini gimana sih? Saudara-saudari, apalagi kalau saya udah pakai kacamata ini, tidak bisa loh. Tidak bisa baca. Untung ya, puji Tuhan, saya sudah 100 kali lebih membaca kitab Perjanjian Baru. Sehingga sedikit banyak hafal walaupun tidak hafal semua. Sehingga kalaupun mata saya tertutup nantinya tidak bisa melihat, saya bisa memiliki Alkitab dalam diri saya. Hari ini susah sekali saya baca. Saya bilang sama istri saya, kok huruf berlari-lari semua ya? Kayak punya kaki. Saudara-saudari, bagi saudara-saudari yang muda, ya, baca Alkitab. Amin. Supaya saya baru 51 tahun ini, ya, supaya hurufnya nggak lari-lari, saudara. Baca apa, bisa bawahnya yang dibaca, ya, bukan urutannya yang dibaca. Tetapi saudara-saudara, kita harus membaca. Maka orang yang mengikut Tuhan, yang menerima panggilan Tuhan, ya, yang tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia, adalah orang-orang yang mendapatkan hayat. Maka dia akan mengajar, dia akan bersaksi, dia akan berbicara kepada orang lain. Lalu dikatakan apa? Memberitakan Injil Kerajaan. Memberitakan Injil Kerajaan adalah membawa raja itu kemanapun kita pergi. Amin. Kita tawarkan kepada orang. Amin. Mau enggak kamu berseru nama Tuhan? Oh Tuhan Yesus. Amin. Setiap orang yang berseru nama Tuhan itu menerima raja itu. Amin. Jadi raja di dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudari, ini memberitakan Injil Kerajaan. Saya dari berapa hari ini udah baptis 3 orang. 3 orang saya baptis. Dan walaupun dibawa orang, saya yang injilin. Ya kan? Saya udah membaptis 3 orang. Kemarin 2 orang itu sebetulnya udah lama ya. Sudah sejak Oktober mau menyatakan baptis, tapi terus ya masih ragu-ragu. Sampai kemarin baru pasti dan kita baptis. Saudara, memberitakan Injil Kerajaan, membawa raja itu kemana-mana, supaya orang yang menerimanya menjadi kerajaan. Yesus itu raja. Jangan mengakui raja itu kelak, karena dikatakan dalam Filipi suatu hari lutut akan bertemu, lidah akan mengaku Yesus itu adalah Tuhan, tapi terlambat. Biarlah hari ini orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah Tuhan. Papanya Okta, saya ini harus dikejar-kejar dari Semarang ya. Saya pangkas liburan saya 2 hari, balik ke Jakarta malam tahun baru, sampai di rumah sakit Duren Sawit.
papanya Okta mau ketemu saya. Ya. Lalu saya tanya, mau didoain apa Pak? Saya mau sembuh nanti supaya saya bisa ke gereja. Oke, saya ada doa ya Pak ya, doa, tirukan saya. Saya ajak berseru nama Tuhan. Amin. Malam itu dia berseru nama Tuhan. Tapi di mobil pulang istri saya bilang, kayaknya lewat. Saya bilang jangan secepat itu lewatnya. Kenapa? Karena nanti saya dituduh pendeta pencabut nyawa. Saya bilang sama istri saya, ya kan? Jangan secepat itu. Tapi apapun yang terjadi dia udah berseru nama Tuhan. Yes. Ketika dia sudah berseru nama Tuhan, dia sudah diselamatkan. Amin. Alkitab kan mengatakan demikian. Siapa berseru kepada nama Tuhan dia Nah itu menjadikan papanya Okta itu mengaku Yesus adalah Tuhan. Percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Makanya diselamatkan. Lalu hari ini, kemarin kita sudah menyaksikan penguburannya. Ya, ya sudah selesai. Sekarang bagian anak-anak dan keluarganya. Saya beritahu mereka supaya mereka terus memberitakan Injil. Amin. Khususnya Injil Kerajaan. Amin. Dan hidup gereja. Ya. Saudara-saudari, ini memberitakan Injil. Kemudian kedua, melenyapkan apa? Penyakit. Melenyapkan penyakit. Saudara-saudari, kita perlu berdoa untuk orang-orang yang sakit, baik sakit tubuhnya maupun sakit jiwanya. Sakit jiwa perlu firman Tuhan. Ya. Baru kemarin juga saya dikabarin lagi, ya. Ada satu orang diikat, ya, karena udah gila dan setengah gila. Wah, kalau begitu saya bilang ini perlu didampingi. Kalau udah sakit setengah jiwa ini, ya, ini nggak bisa cuma ditempin, wah selesai aja, ya. Ini perlu apa? Didampingi. Ya. Tapi rumahnya jauh di Bekasi, ya jauh lah. Kita harus yang terdekat. Saudara-saudari, dunia sedang membutuhkan firman Tuhan. Amin. Dunia sedang membutuhkan Kristus. Tapi kalau saya melihat saudara-saudari kok tenang-tenang aja. Kayaknya berkata begini, Tuhan bukan dunia yang membutuhkan Kristus, aku yang butuh Kristus. Kenapa saudara-saudari? Karena kita tidak mendapatkan Kristus, tidak mengalami Kristus, tidak menikmati Kristus, dan tidak mengekspresikan Kristus. Bagaimana kita bisa mengajar orang? Bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Bagaimana kita bisa menyembuhkan dan melenyapkan penyakit orang? Bahkan di ayat yang terakhir itu orang berbondong-bondong membawa orang yang buruk. Pernah nggak dalam hidup kita dibawain orang buruk? Ya kan? Saya udah berbagai orang buruk dibawa ke saya, narkoba, ya kan? Dikejar-kejar polisi dari Gajah Mada, larinya ke kontrakan saya. Tengah malam ketok-ketok saya. Oh, saya menyembunyikan pelatihan. Ya kan? Kalau hamba Tuhan itu menyembuhkan orang lari masih aman saudara. Ya. Itu ada undang-undangnya, ya. Orang lari ya aman sementara, tapi habis itu harus saya bawa kepada polisinya, ya kan? Nah, saudara-saudara, orang buruk dibawa kepada. Amin. Lihat saudara-saudara, di sini dikatakan orang buruk, orang kerasukan setan dibawa ke kita. Hari ini sudah ada belum? Atau kalau ada yang buruk langsung, Om Yudo, bisa kesini nggak Om Yudo? Saudara-saudara, kalau di zaman Yesus, betul cuma Yesus. Di zaman ini, kita semua. Jangan sebentar-bentar Om Yudo. Ini nggak cuma di Tangerang, nggak Jakarta, nggak Bekasi, nggak Semarang, nggak Jawa. Musuh-musuh setan pakai online saudara. Apa itu video call? Setannya ikut nonton HP. Saya bilang, kalian gereja kok memalukan begitu ya? Kok harus sampai online? Ya. Dari Semarang saya juga di calling. Ini ada yang masukan ini bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Ini harusnya apa? Bagian siapa? Kita semua. Oke, kalau ada orang yang buruk keadaannya, saudara-saudari mau menghadapi? Amin.
Amin. Harusnya mau, jangan telepon ya. Atau ada orang yang perlu diinjili, jangan bilang gini, Om Yudo bisa datang nggak? Saudara-saudari, hei, yang tahu orang itu keadaannya buruk perlu diselamatkan, orang itulah yang memberitakan Injil. Jangan sampai saya lagi di KKN di telepon, Om bisa kesini nggak Om? Ongkosnya berat, PP 2.600.000. Ya. Ini serius masalah ini. Ya. Karena nggak cuma di tiga doang, nggak cuma di gereja-gereja, saya di Olam juga demikian sama. Sorry. Kenapa? Karena banyak orang mendapatkan Kristus, mengalami Kristus, menikmati Kristus, mengekspresikan Kristus. Maka kita perlu demikian. Maka siang ini, saudari, kita nyanyikan sebuah hidup supaya berita ini menjadi bagian dalam hidup kita. Kita nyanyikan hidup 341. Keluar dari kegelapan, keluar dari maut, untuk hidup di dalam terang yang besar. Terima kasih.